Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita dari kanal Awali Rizki kali ini menyoroti berita terkait pemerintah mengatakan akan impor jutaan ton gula dan garam ya. Beritanya ditayangkan oleh kompas.com pada tanggal 30 Desember pukul 12.44 siang ya. Judulnya, pemerintah bakal impor jutaan ton gula industri dan garam pada 2026. Nah, ada gambar dari sumber berita itu yaitu Pak Tatang Yuliono, Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan ya, jadi eselon 1. Nah, saya bacakan beritanya. Pemerintah menyatakan bakal mengimpor jutaan ton gula industri, garam dan sejumlah komoditas pangan lain pada 2026. Kementerian Koordinator Bidang Pangan, jadi ini di bawah Kemenko Pangan, deputinya Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan, itu Tatang Yuliono, Bapak Tatang Yuliono mengatakan pihaknya telah menetapkan impor gula industri dengan kuota 3.124.394 ton, jadi 3,12 juta ton ya pada tahun depan. Tatang mengatakan, saya ingin komentari sedikit, jadi kita memang impor gula, dalam hal ini gula industri ini ya sudah tiap tahun ya, angka ini ya relatif setara dengan tahun-tahun terakhir. Nah, Tatang mengatakan gula impor itu diperuntukkan kebutuhan bahan baku industri dalam negeri. Untuk gula disepakati bahwa untuk bahan baku industri itu adalah sebesar sesuai dengan usulan. Ya, jadi usulan di internal itu kan ada perhitungannya dengan juga mencari masukan dari para pelaku ya tentu. Sebesar 3,12 juta ton tadi ya untuk bahan baku industri gula, kata Tatang di kantor Kemenko Pangan Jakarta Selasa 30 Desember. Nah, jadi ini kita juga dapat penjelasan ya, sebetulnya selalu penjelasannya begitu. Jadi impor gula tapi ada gula untuk bahan baku industri dan ada gula untuk konsumsi. Nah, yang untuk gula untuk konsumsi ini sudah sering dikatakan tidak impor lagi, tapi untuk bahan baku industri gula masih. Tentu nanti masalah di lapangannya adalah bisa rembes menjadi tentu itu penyalahgunaan ya, tetapi terjadi yang mestinya untuk bahan baku gula industri bisa berubah menjadi gula biasa. Tapi jangan lupa juga ya, gula industri berarti kan juga mempengaruhi permintaan dan penawaran gula di dalam negeri. Nah, berita lebih lanjutnya, di luar 3,12 juta ton gula industri itu, pemerintah juga menetapkan kuota impor 508.360 gula industri untuk memfasilitasi kemudahan impor tujuan ekspor. Berarti totalnya ya 3,6 ya, hampir 3,7 juta ton. Ya, saya sudah katakan tadi ya memang kisaran itu ya dalam beberapa tahun terakhir. Sementara pemerintah tidak membuka keran impor untuk gula yang dikonsumsi masyarakat luas. Katanya gula konsumsi kita nggak ada impor, kata Tatang. Selain gula, pemerintah juga menetapkan kuota impor garam untuk kebutuhan industri. Ya, istilahnya industri chlor-alkali plant CAP ya, sebesar 1,19 juta ton. Ini ada angka rincinya disebutkan, itu adalah untuk CAP, ujar Tatang. Nah, ini juga sering menjadi perbincangan ya di kalangan ekonom sekalipun. Beberapa lembaga think juga mengkritik bahwa impor garam ini juga terus-menerus kita lakukan dan trennya ya relatif meningkat. Gula tadi fluktuasi tapi trennya juga meningkat. Jadi sekalipun ini garam untuk industri, ya itu juga kalau menurut perspektif beberapa kajian ekonom ya membuat kita tidak berusaha mengembangkan produksi garam ya. Tadi gula juga begitu. Terjadi penurunan produksi garam, stagnasi lah sekurang-kurangnya, begitu juga dengan industri. Itu juga dipicu antara lain karena impor kita terlalu besar, harga kita terlalu murah. Mungkin dalam konteks ini kita wajar ya, dalam artian tertentu kita impor gula, tapi impor gula kita tuh
sekarang ini termasuk yang terbesar ya di seluruh dunia. Kalau diingat-ingat ya, kita ini pernah menjadi pengekspor gula terbesar di zaman sebelum merdeka ya. Kita produksi nomor 2, pengekspor nomor 1. Sekarang kita pengimpor nomor 1 ya, paling turun naik jadi nomor 2. Nah, garam ini juga kita udah lama impor ya. Mungkin para pemirsa bisa bayangkan ya, ke negara seperti kita dengan berbagai potensi terkait gula maupun terkait garam, itu kita malah menjadi importir besar ya, kurang lebih begitu. Nah, kemudian pemerintah juga menetapkan kuota impor 17.097 ton daging lembu untuk kebutuhan industri. Daging lembu untuk kebutuhan industri ya. Nah, di sini juga sama tadi dengan garam, gula, ini lembu. Kita juga mungkin di beberapa temuan lapangan, berita-berita, dan sekalipun tingkatnya berbeda-beda ya, itu juga menjadi masalah, di mana bisa saja terjadi penyalahgunaan daging lembu yang untuk industri itu untuk kebutuhan lain. Dan jangan lupa dari kasus tekstil, kasus lain-lain itu, yang namanya impor ilegal itu tidak selalu berarti impor yang mencari tempat penyelundupan misalnya, tetapi perubahan atau penyalahgunaan oleh oknum dalam pencatatan jumlah. Jadi dia bisa lebih besar yang masuk, sementara di catatan impornya tidak sebesar itu. Nah, dalam hal ini upaya untuk memperbaiki bea cukai itu saya kira juga salah satu upaya yang benar ya. Tapi ini perlu kita ketahui salah satu lubangnya karena memang ada impornya. Nah, setiap impor itu ya berarti ada kebutuhannya bisa terjadi penyimpangan di catatan-catatan impor, bisa juga memang impor ilegal betulan ya, melalui yang tidak tercatat di bea cukai. Nah, ditambahkan lagi nih, lalu impor perikanan untuk kebutuhan industri di bawah Kementerian Perindustrian 23.570 ton dan 29.225 ton ikan bukan untuk kebutuhan industri. Jadi ada 53. Jadi di bawah wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi ada yang di bawah Kemenperin, ada yang di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya ulangi ya, impor ikan gitu loh. Jadi itu fakta ya. Nah, Tatang enggan merinci jenis ikan yang akan dipasok dari luar negeri. Ia hanya menyebut jenis-jenis ikan itu sudah tercatat dalam sistem. Jenis ikan di sistem dirincikan, tapi kalau untuk high level, untuk tingkat menteri, kita langsung ke level agregat gitu, nggak detail untuk pengalengan macamnya dirinci ujar Tatang. Jadi laporan sampai menteri dan dalam deputy-nya itu juga tidak mendapat rincian sebenarnya, mungkin di bawahnya ada. Nah, di sini juga kembali pemerintah, kementerian dalam hal ini memiliki agenda. Sebetulnya kan ya hal itu sebaiknya lebih rinci, lebih jelas, karena permainan impor inilah salah satu yang merusak perekonomian Indonesia. Sudah banyak laporannya, tidak dalam hal impor apapun ya. Nah, lanjut lagi beritanya, ia juga menegaskan, masih Pak Tatang tadi ya, seluruh kuota impor itu ditetapkan berdasar pada usulan pelaku usaha. Nah, ini tadi yang di atas tadi, ketika gula semua usulan dipenuhi, garam kita tidak diberitahu, nggak tahu ikannya tadi. Begini ceritanya, jadi pelaku mengusulkan ya, pelaku ini berarti pelaku impor ya. Kalau tadi gula dipenuhi sesuai usulan. Kalau ini yang ikan, usulan itu diverifikasi terlebih dahulu oleh kementerian lembaga terkait. Ya tadi Kementerian Pertanian, KKP, dan Kementerian Perindustrian. Masing-masing kementerian itu menemukan jumlah kuota impor untuk dibawa ke rapat koordinasi tingkat menteri. Keputusan hari ini adalah mengkompilasi dan mengkonfirmasi ulang atas keputusan-keputusan yang tadi kata Tatang. Semoga putusan ini itu bisa memenuhi daripada seluruh harapan baik industri. Tambahnya, saya tambahan komentar juga sedikit ya. Ya, ini adalah fakta bertahun-tahun ini ya, bahwa kita impor gula, impor garam, impor daging lembu, dan ini kita lalu bahkan impor ikan juga fluktuasi, hanya kita tidak tahu rinciannya. Nah,
Secara ekonomi kita juga tidak perlu khawatir ya bahwa suatu negara itu melakukan impor. Tetapi yang kita sedikit menyayangkan itu narasi besar yang dibangun oleh Bapak Presiden maupun menteri-menterinya itu ingin mengesankan kepada publik kita sudah tidak impor lagi, ya kan. Meskipun yang disebut contoh-contoh 1-2 barang, tapi opininya itu mengesankan untuk produk-produk pangan ya, atau terkait pangan, mau itu industri mau langsung dikonsumsi, ya ini tadi kan terkait itu, seolah-olah kita udah cukup nih, apalagi Pak Prabowo sangat mengerti itu, tetapi ternyata 2026 tahun kedua beliau ini malah sebagian meningkat. Tuh, yang kedua sudah banyak juga ulasan dan diakui sendiri kadang bahwa salah satu yang membuat perekonomian kita itu terhambat adalah karena kita tidak cukup jelas mengatur impor. Saya ulangi ya, dari sisi ekonomi bukan berarti tidak boleh impor. Tapi disinilah permainan pengaturan impor, pelakunya, dan itu ada kaitannya juga kuota yang diberikan oleh kementerian. Dan Presiden sendiri pernah mengatakan, bahkan dalam satu konteks kasus ya, jangan kota-kotaan gitu, semua orang bebas ngimpor. Nah kan jadi bingung lagi kan, kalau misalnya kota itu bebas hanya jumlahnya, lalu nanti pelakunya terserah, atau bagaimana? Nah di detail inilah menurut saya Pak Presiden mungkin sambutan dia sekitar setahun yang lalu 9 bulan yang terkait soal impor ini, mesti ada tim beliau yang menindaklanjuti ya, jangan sampai diiyakan di depan lalu terjadi tetap pergerakan pelaku-pelaku impor ini tetap melakukan impor yang tidak melebihi lah, melebihi sebetulnya kita tidak perlu sebanyak itu atau tidak macamnya sebanyak itu. Ingat, impor perlu dilakukan tetapi juga harus dibarengi dengan pertimbangan bagaimana akibatnya terhadap kondisi perekonomian terkait yang bersangkutan. Tadi saya katakan bagaimana dengan industri gula kita, bagaimana dengan industri garam kita, bagaimana dengan perikanan kita. Jadi itu ya, mudah-mudahan pembacaan saya dan komentar terhadap berita ini membuat kita masyarakat, ya kita bersyukur kalau Presiden memang bertekad untuk hal-hal seperti ini diperbaiki secara signifikan 5 tahun pemerintahannya, dan menuju kita kalau bisa suatu saat kita tidak impor lagi atau impor dalam jumlah yang sangat kecil ya. Tetapi sejauh berita ini kelihatannya tanda-tanda itu di tahun depan, tahun kedua pemerintahan Presiden belum akan deliver.